Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, di malam ini kita semua dikumpulkan kembali dan kita akan melanjutkan kajian tentang Aidul Kurban atau disebut dengan Aidul Nahar. Maka tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala musibah mahara bahaya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan keselamatan fi dunya wal akhirah. Kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan mendatangkan hikmah dan kita semua mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, jamaah boleh mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna rabbi zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini di materi yang ketiga, yaitu adab dan etika berkurban. Karena Islam ini sangat menjunjung tinggi tentang adab, sangat menjunjung tinggi tentang etika. Bagaimana ibadah itu akan terasa bermakna apabila adabnya, etikanya itu dipakai. Kita awali dengan kriteria mampu berkurban. Siapa sih yang disebut orang yang mampu berkurban? Menurut para ulama mazhab, yang pertama, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah menyampaikan orang yang mampu berkurban itu adalah orang yang akan berkurban memiliki harta yang cukup untuk membeli hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Kalau kambing itu harganya 3.500.000 dan kita punya uang 4 juta, maka kita berhak membeli. Karena di hari itu kita punya uang seharga itu. Menurut Imam Asy-Syafi'i, harta lebih tersebut ketika digunakan untuk membeli hewan kurban tidak mengganggu kebutuhan pokok hidupnya dan orang yang wajib ditanggung. Misalnya di tanggal itu kita punya uang 10 juta, sedangkan kebutuhan keluarga cukup 2 juta, harga sapi 3.500.000, jadi berapa totalnya? Totalnya berarti sekitar berapa? 5.500.000 di waktu itu, sedangkan punya uang 10 juta. Uang itu kalau beli kambing tidak mengganggu kebutuhan pokok, maka itu hukumnya mesti, gitu Pak. Tapi kalau kita mah lebih lah, di bank saya yakin punya 100 lebih lah ya, jadi enggak apa,
Aduh Pak Ustaz tidak bisa berkurban, uangnya berapa? Cuma 100.000 di bank 1 miliar, sama juga Pak. Ya, kita di bank banyak Pak. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri. Yang berikutnya, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, orang yang memiliki harta lebih senilai nisabnya harta, yaitu 200 dirham, dan harta tersebut tidak mengganggu kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungan. Artinya di waktu itu kita telah mencukupi kebutuhan keluarga dan kita bisa beli hewan, itu sudah cukup. Apakah mau kambing, mau unta, atau mau sapi. Kemudian menurut pendapat Imam Maliki, mensyaratkan orang yang mampu untuk berkurban adalah orang yang memiliki harta lebih, dan harta lebih tersebut digunakan untuk membeli hewan kurban tidak mengganggu kebutuhan pokok dalam 1 tahun. Nah, setahun ini, kalau 1 tahun kita membutuhkan uang 50 juta dan kita punya uang berapa? 60 juta, maka kita berhak. Kenapa? 1 tahun sudah cukup. Ada lebih maka boleh. Kecuali kalau kita setahun ini kayaknya belum nih, tapi saya yakin kalau kita mah jangankah setahun, 5 tahun saya yakin bisa. Apalagi yang mau pensiun itu 10 tahun ke depan bisa. Betul enggak, Pak Haji? Subhanallah ya. Imam Ahmad Ibnu Hanbal menyampaikan, mendefinisikan orang yang memiliki harta cukup untuk membeli hewan kurban walaupun dengan cara berhutang. Nah, itu dianjurkan, bahkan ya berhutang itu boleh menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal ya, jika lo ingin berkurban tetapi memiliki keyakinan akan bisa membayar hutangnya. Gitu Pak. Jangan sampai kita pinjam utang 3.500.000 untuk beli kambing atau harga 5 juta untuk patungan sapi, berikutnya kita nggak bisa bayar utang. Jangan Pak. Ya, jangan. Kenapa? Karena kita belum punya keyakinan. Nah, sekarang apa yang mesti kita lakukan pada saat kita akan berkurban? Pertama, ihsan dalam niat. Ihsan itu benar niatnya, baik niatnya, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi daging-daging hewan yang dikurbankan, darahnya yang dikeluarkan tidak akan mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan. Artinya niatkan dari sekarang, apabila kita ingin berkurban, niatnya benar karena Allah, jujur karena Allah, ikhlas karena Allah, maka akan jadi pahala. Yang kedua, niat sudah. Yang kedua, cari hewan yang ihsan, yang bagus, yang terbaik ya, bukan cari yang petek-krek yang kecil, bukan. Karena kan kita ini berkurban bukan cari tulang Pak, tapi cari daging untuk dibagikan. Jangan sampai kita datang ke tempat peternakan kambing atau sapi cari yang tinggal tulang belulang. Ini sapi berapa harganya nih? Nah, ini mah ini sudah apa istilahnya, sudah krempeng-krempeng, berapa? 8 juta, udah saya beli aja lah. Tapi krempeng Pak, tinggal tulang. Ya jangan Pak, cari yang besar, yang kokoh ya. Kalau kambing seperti inilah ya, boleh Pak, tapi ini di Arab ya Pak. Ini di Arab. Jadi cari yang besar. Ya, Rasul mengatakan, memerintahkan kami, kata Hasan As-Sabit, di 2 hari raya untuk memakai pakaian terbaik, wangi-wangian, berkurban dengan hewan yang termahal yang kami mampu. Termahal itu berarti sesuai Pak. Nggak mungkin kita beli sapi harga mahal tapi ternyata kecil. Nah, itu nggak mungkin, kecuali kalau ditipu. Yang nipu dosa jelas. Makanya kan kenapa di kita itu bisa beli dari tanggal 1, nanti kan dipotongnya di tanggal 10, 11, 12 atau tanggal 13, maka ditandain Pak. Kita beli nih, saya pengen beli sapi ini, tandain. Tapi dulu saya pernah Pak, mungkin tahun 2000, tahun 2000-an lah gitu, pernah waktu itu berkurban
sama istri, kita udah pesen nih, kita udah pesen kambing ini. Ya, tapi lupa ditandai Pak, pesen kambing ini, tiba-tiba pas mau buat kurban datang kok kayak beda kecil begini. Kita mau komplain gimana, udah pada habis Pak kambingnya. Kita marah-marah juga gimana sih bapaknya udah nggak ada. Makanya di situ perlu tandain Pak, ditandain pakai, tapi yang tidak menyakitkan tandanya, jangan sampai tandanya tuh dibolongin telinganya Pak, dimasukin apa namanya tuh besi misalnya, atau kalau dijagal-jagal itu dicap pakai apa tuh, yang capnya tuh dibakar ke pantat. Coba sekali-kali ke pantat yang motong sakit kan gitu, apalagi pantat kambing atau pantat sapi sakit. Ya tandanya pakai kalung boleh Pak, pakai kalung dari tali boleh sebagai tanda begitu. Nah, batasannya kemarin sudah disampaikan, unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba 1 tahun, dan kambing gembel. Kambing gembel itu adalah kambing ini ya, kambing apa tuh? Kambing kacang istilahnya, embek itu 6 bulan minimalnya. Dan Rasul mengatakan jangan sekali-kali menyembelih kurban kecuali musinnah. Ya, nanti kita bahas. Ya, musina itu adalah binatang ad-dawab, maknanya adalah tumbuh gigi serinya. Nanti kita bahas. Kemudian, nah ini yang kemarin pernah ditanyakan sama Pak Haji tadi. Oh sudah ada Pak Haji nih. Pas lagi ada tadi saya belum ada, udah ada alhamdulillah. Langsung dijawab Pak Haji. Ini maksudnya apa? Ya, di hadis Rasul mengatakan idza dakhala asyru wa indahu udhiyatun yuridu ayyudhiya fala yakhudanna sya'ran wala yaklimanna dhufuran. Jika telah masuk 10 awal di bulan Zulhijjah, orang yang hendak berkurban maka janganlah fala yakhudanna sya'ran wala yaklimanna dhufuran. Jangan memotong sedikit pun rambut dan kukunya. Kebayang Pak, pas tanggal 1 rambut sudah segini, kuku sudah panjang, nunggu 10 hari bagaimana? Ini Pak pendapat para ulama. Para ulama termasuk Imam An-Nawawi rahimahumullah, Imam An-Nawawi mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i, itu berselisih tentang memotong kuku dan rambut itu. Menurut Sa'id bin Al-Musayyib, Rabi'ah, Ahmad, Ishaq dan sebagian ulama Syafi'i mengatakan hukum memotong rambut dan kuku hingga hewan kurban disembelih di hari di hari kurban. Artinya apa? Itu termasuk hukumnya makruh. Imam Asy-Syafi'i makruh tanjih, maksudnya tidak haram, tidak dosa. Makruh tanjih itu lebih baik jangan dipotong gitu Pak. Kalaupun memotong kuku dan rambut tidak berdosa, tapi lebih baiknya tidak dipotong. Itu maksudnya Pak. Menurut mazhab Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Menurut Abu Hanifah tidak makruh, nggak jadi masalah, silakan, boleh. Ya. Imam Malik dan pendapat yang lain makruh. Makruh itu maksudnya janganlah, bila perlu jangan dipotong, menurut mazhab Maliki. Kemudian menurut mazhab Maliki juga pendapat yang lain menyatakan haram dalam kurban sunnah dan pada yang wajib atau nazar, tidak pada yang wajib. Maksudnya di sini apa? Haram dalam hukum kurban sunnah. Maksudnya haram itu kurban sunnah itu berarti idul ada itu kan sunnah Pak, bukan wajib. Maka menurut pendapat mazhab Maliki yang lainnya mengatakan memotong kuku dan rambut bagi yang berkurban dari tanggal 1 sampai tanggal 10 awal maka haram hukumnya motong rambut dan kuku. Tapi kalau yang wajib itu tidak masalah. Yang wajib itu nazar. Contoh misalnya nih, kita punya anak kita sakit-sakitan, ya Allah sudah saya ke dokter berobat sana sini tidak sembuh. Kalau anak saya sembuh, saya akan motong kambing atau motong sapi nanti di hari raya Idul Adha. Itu nazar namanya Pak. Ternyata sembuh, alhamdulillah, maka nadarnya mesti dilakukan karena kita telah berjanji. Atau ya Allah anak saya sudah coba melamar sana melamar sini nggak tembus-tembus, ya Allah kalau anak saya diterima kerja
maka saya akan motong kambing. Ternyata diterima, maka kita mesti berkurban sesuai dengan janjinya. Nah, kalau ini tidak wajib, Pak. Tidak wajib menahan, boleh, nggak jadi masalah, motong rambut dan kuku. Ulama yang lain berpendapat haramnya memotong kuku dan rambut bagi yang berkurban dengan hadis ini. Ulama lain haram begitu. Kemudian, nah sekarang cacat hewan kurban, karena kurban ini kan, hewan kurban ini kan harus yang berkualitas. Tidak boleh cacat. Kenapa? Cacat sedikit pun akan mempengaruhi kualitas daging dan lain sebagainya. Contohnya saja Pak, kita beli HP saja, kita beli HP itu untuk diri kita nih. Apalagi ini berkurban untuk Allah SWT. Kita beli HP saja, cacat sedikit kita nggak mau, Pak. Kita beli HP baru nih, Samsung, misalnya seri 8 misalnya gitu Pak. Ternyata pas dibuka agak sedikit robek misalnya bungkusnya, atau mungkin layarnya agak buram sedikit, kita kembalikan Pak. Padahal itu untuk diri kita. Ini kambing, ini hewan kurban untuk Allah SWT, maka tidak boleh sembarangan. Rasul mengatakan arba'un la tajuzu fi adhahi. Ada 4 jenis hewan yang tidak boleh dijadikan sembilan hewan kurban. Pertama, al-awra'u bayyanun auruha, hewan yang buta dan jelas kebutaannya. Ini Pak Haji, ini kambing murah nih Pak Haji. Di yang lain harganya 3,5 juta, ada yang 4 juta. Kita ini Pak Haji murah Pak Haji, ini harganya cuma 2 juta. Kalau Pak Haji mah 1,5 juta nggak apa-apa. Pas dilihat matanya buta, kita lihat harganya murah, jangan beli. Kenapa? Berarti cacat itu akan mempengaruhi kualitas daging. Kita punya HP ada cacat, berarti pasti tidak berkualitas lagi HP itu kan, begitu ibaratnya Pak. Yang kedua, wal maridatu bayyanun maraduha, sakit dan jelas sakitnya. Dulu pernah, tahun kapan kalau tidak salah, saya pernah mengiringi jamaah basecamp, mewakili dari waktu itu masih HMM. Jadi basecamp itu dapat jatah dari HMM, kurbannya tuh di Pemako. Kita survei kan ke SP1 kalau tidak salah, tempat sapi sama kambingnya. Pas kita datang ke sana, ada sapi Pak yang murung dia di pojok, yang lain ceria kelihatan gitu kan, bersuara, ini murung dia. Kemudian kita tanya sama pemiliknya, ini kenapa? Jadi pada saat dia datang, mungkin dari Maluku, dari mana gitu, dia sempat jatuh gitu. Jatuh, akhirnya mungkin ada yang luka sehingga dia. Nah, berarti kan kalau dia sakit dan jelas sakitnya, berarti jangan dibeli walaupun murah, akan berpengaruhi tentang dagingnya, gitu kan. Kemudian yang pincang, wal arja'u bayanun ta'uha, yang pincang dan jelas pincangnya. Makanya kita beli hewan itu suruh berdiri, suruh jalan. Ini bagus Pak, besar, gagah, kokoh. Sapi besar Pak, sapi limosin. Ini harganya di luar 50 juta, ini harganya 15 juta. Ke Bapak cukup 12 juta aja. Murah ini Pak, limosin ini Pak, pas jalan ciklek jangan dibeli, berarti pincang, mempengaruhi daging Pak. Ya. Yang keempat, wal kasiru allati la tanqa, kurus dan tidak ada sumsumnya. Makanya sekarang banyak tuh para penjual itu disebut dengan hewan gelondongan, sapi gelondongan, terutama sapi. Ya, kalau kambing kayaknya sulit. Ini sapi dimasukkan selang Pak, ditarik dikocorin air sampai gluk-gluk, otomatis kan daging yang kecil tuh berkembang dengan air, besar badannya Pak, besar. Pada saat dipotong tuh air semua mengalir. Itu disebut dengan sapi gelondongan, yang dia itu dikasih air pakai selang. Ini hati-hati Pak. Makanya kenapa kita kalau mau beli hewan kurban harus teliti jelas. Ini gimana nih? Ya, bila perlu tanya, kamu sehat tidak? Sehat. Boleh lah gitu ya. Mulai gini lah pola. Nah ini contoh hewan kurban, boleh lah.
Wah, boleh gagah ya. Pak Juri siap begini. Boleh. Pak Jis tadi boleh itu satu keluarga sapi begini, wah gagah ya. Apalagi bos Cakra ini. Bos Trakindo boleh ini. Waduh, Pak Ustaz, saya nggak usah banyak-banyak. Cukup 5 aja begini, Pak. Nggak usah banyak-banyak. 5 aja sapi gini cukup. Cukup siapa ya? 5 aja. Atau kambing pada gitu, nggak usah banyak-banyak. 10 aja cukup, Pak. Nggak usah 20, 10 aja kambing gitu cukup. Ketiga, ihsan dalam penyembelihan. Nah, menyembelih hewan kurban itu jangan sembarangan potong-potong. Sekarang banyak kejadian kita lihat di YouTube bisa, jadi media sosial ada yang sapinya kabur, Pak. Masih mendingan ini kabur. Ini pernah saya lihat di YouTube itu, Pak, benar buka 1 2 sering. Jadi si pemotong ini kan sebelum potong tuh diasah dulu, Pak, diasah di depan si sapinya, set kata sapi, aduh saya mau dipotong, ujungnya apa, Pak, ditendang pada sapi di apa sudah di kebawahkan tuh ditendang, Pak, sampai pingsan. Masih mendingan pingsan banyak sampai ya sekarang kan tendangan sapi besar begitu, Pak, ditendang ada yang sampai ditendang kepalanya, ditendang dadanya sampai meninggal dunia, bukan 1 2 banyak, Pak. Artinya apa? Jangan-jangan etikanya tidak ada. Nah, makanya Rasul menyampaikan doa Nabi sallallahu. Nabi menyembelih 2 ekor kambing, ya, gibas amlahaini aqranaini dabahuma biyadihi wasama wa qabah wa rijlahu ala sifaihima. Rasul memotong hewan kurban, yaitu kambing gibas, kambing yang besar tadi, Pak, yang gemuk bertanduk dengan kedua tangan beliau. Ini yang dulu ditanyakan, bolehkah kita motong dengan sendiri? Boleh, karena Rasul juga pernah memotong hewan kurban dengan sendiri. Nah ini, Pak, kira-kira inilah contoh memotong hewan kurban begini, Pak. Nah kita lihat. Lima jari. Napas sapi. Napasnya, Pak, dicek pas naik ke leher, napasnya. Gampang. Gampang, Pak. Dua. Ya, jadi yang dipotong itu adalah yang terpenting tuh 2 urat, Pak. 2 urat di leher. Kalau di sapi itu jaraknya 5 jari dari leher. Bawah di sini berarti 5 jari. Kemudian bagaimana memotongnya? Syaratnya setajam-tajamnya alat motong, yang kedua secepat-cepatnya. Makanya kenapa motong langsung set. Nah, pada saat motong set,
kalaupun ternyata belum putus, balikan lagi boleh Pak. Set, tapi jangan diangkat. Set, jangan diangkat. Set, jangan. Nah, itu yang menjadikan daging bau. Yang pertama. Yang kedua, daging bau itu pada saat si napasnya ke bawah ke perut. Jadi darahnya tidak lancar. Jadi pada saat naik ke atas, makanya kenapa mesti dipegang lehernya? Allahu Akbar, Allah. Ada jeda, Pak, ada jeda. Pada saat kita harus siap-siap nih. Pada saat naik napas harus set, gitu Pak. Gitu. Dan memotong hewan kurban jangan sekali-kali nyimpan golok di mana tuh? Ada pernah kejadian Pak ya. Jadi pada saat dipegang gitu Pak, dia lagi jalan, sapinya nendang pas ke sini Pak, putus itunya. Akhirnya kan hilang ke laki-lakiannya begitu Pak. Insya Allah malam besok malam Jumat, berarti malam Senin akan kita bahas adab penyembelihan, posisi hewan seperti apa, karena unta dengan kambing beda Pak, unta dengan sapi beda penyembelih posisinya. Kemudian bagaimana hukum upah tukang potong? Suka di kalangan masyarakat, saya kan bagian potong, kepala jatah saya, kulit jatah saya. Hal itu tidak boleh Pak. Daging kurban boleh dimakan oleh pemiliknya enggak? Ya. Apa bedanya daging kurban dengan daging akikah? Ya, nanti Pak Haji yang bertanya, nanti jawab malam besok Pak Haji. Malam Senin ya. Dan pertanyaan yang lain, wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak, saya tanyakan dulu berkaitan yang barusan. Ada mungkin? Mau Pak Haji? Kira-kira apa hikmahnya sarana berkurban itu yang dipilih oleh Allah adalah hewan, bukan misalnya dengan katakan misalnya dengan barang lain gitu ya. Ya. Apa hikmah? Pertama, Allah menggantikan pada saat itu kan Nabi Ibrahim itu kan begitu cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi, karena saking cintanya sampai istrinya, anaknya pun juga ditinggalkan di tempat padang pasir yang tandus di lembah Abwa karena cintanya kepada Allah, suruh berangkat begitu. Nah, kemudian saking cintanya kepada Allah, akhirnya Allah ingin membuktikan, betul tidak engkau mencintaiku, kata Allah. Maka mimpi berkali-kali, 3 kali di waktu yang sama. Ada yang menyatakan di dalam kitab Qisasul Anbiya, Ibnu Katsir menyampaikan mimpinya itu katanya sebelum zuhur. Makanya ada yang bilang mimpi sebelum zuhur berturut-turut 3 kali itu mimpinya nyata. Ya, mimpi nyata. Nah, Nabi Ibrahim itu bermimpi dan mimpinya 3 kali. Setelah bermimpi, beliau menyampaikan, istilahnya apa ya? Jangan sampai bermimpi menyembelih anak tapi tidak dikomunikasikan, tidak langsung serta merta sebagai seorang ayah harus nurut, enggak, komunikasikan kepada anaknya. Maka disampaikan, falamma dikatakan tatkala aku bermimpi kepada anakku, bagaimana pendapatmu? Apa kata anaknya? Fandur madza tara, laksanakan wahai ayah apa yang telah diperintahkan oleh Allah lewat mimpi itu. Satajudi insyaallah minas solihin, insyaallah engkau akan mendapatkan aku, kata Ismail, menjadi anak yang soleh. Disitulah akhirnya Pak, Nabi Ismail dibawa oleh Ibrahim. Kemudian setelah itu baru diikat kedua tangan, kedua kakinya. Sempat bingung Pak. Di dalam Al-Qur'an, kalau nggak salah di surah Al-Anbiya ya, posisinya awalnya diterlentangkan, ada perasaan kasihan Pak, kemudian posnya dia tertelungkupkan, bingung gimana cara motongnya. Akhirnya Allah SWT mengajarkan cara memotongnya. Ada Pak, disitulah dimiringkan. Kemudian pada saat mau dipotong, tidak mungkin kan seorang manusia membunuh manusia. Tidak ada sejarah manusia membunuh manusia, karena Allah tidak ada Pak. Maka saat itulah Allah menggantikan gibas dari surga. Artinya bahwa saat itu Ibrahim mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat megang anaknya, kepala anaknya, Ismail mengatakan La ilaha illallah wallahu akbar. Para malaikat di langit yang melihat, yang menyaksikan, semua mengatakan Allahu Akbar walillahil hamd.
Pada saat mau dipotong, Allah nyuruh wahai malaikat ambil gibas. Gibas itu adalah hewan yang paling besar dan dagingnya paling enak, sejenis kambing. Datanglah langsung cek dipotong, itu sudah kambing yang dipotong. Ini menandakan pertama bukti cinta kepada Allah SWT. Maka orang yang berkurban adalah orang yang membuktikan cintanya kepada Allah SWT. Yang kedua, kenapa hewan itu hewan ternak yang dibolehkan disebut dengan bahimatul an'am? Karena kalau hewan ternak itu mudah didapatkan. Bayangkan kalau misalnya di waktu itu yang disunahkan memotong itu adalah rusak misalnya, atau kancil, sulit dapatnya di mana Pak? Itu di hutan, nggak mungkin. Maka Allah menyuruh bahimatul an'am, hewan ternak, artinya hewan yang suka dan biasa dikelola oleh masyarakat umum. Yang ketiganya, daging kurban itu daging yang bagus Pak. Orang mengatakan katanya kalau makan daging kolesterol, betul nggak Pak? Daging kambing mengandung kolesterol dulu Pak. Betul tuh perkataan karyawan Basecamp itu, saya masih ingat itu. Namanya tuh Pak Prayit, Pak Ustadz, orang bilang katanya daging kambing mengandung kolesterol. Salah, yang benar daging kambing mengandung anaknya. Oh betul, betul Pak, betul. Yang benar kambing, daging kambing mengandung anaknya, betul Pak. Nggak ada kambing mengandung. Ternyata daging kambing itu paling bagus dibandingkan dengan daging yang lain. Ada ciri khas aromanya. Bapak tinggal share di Google, di medsos, apa manfaat daging kambing. Banyak sekali Pak. Jadi itu memang sengaja orang-orang di luar Islam yang tidak suka dengan Islam, mereka membuat sebuah opini bahwa daging kurban dari kambing itu tidak bagus. Ternyata tidak. Unta, sapi itu bagus ternyata, ya, dibandingkan dengan yang lain. Jadi kenapa? Karena hewan itu umum, yang keduanya bisa dimakan oleh siapapun. Ya, kenapa mesti hewan itu? Karena ada orang yang suka sapi, tidak suka kambing. Ada orang yang tidak suka kambing, sukanya sapi. Ada, Bu. Betul. Makanya kenapa saya masih ingat di tempat saya di Bandung tuh selalu DKM, kan kalau di sana DKM ya, kalau di sini kan IMM yang melaksanakan. Di sana DKM ini melaksanakan pemotongan hewan kurban. Itu pasti ada dua Pak. Ada sapi, ada kambing. Nanti ditanya, kadang-kadang mohon maaf, aduh saya nggak suka kambing, saya pengennya sapi. Boleh, gitu. Karena disitulah apa bervariasi. Sekarang misalnya saya kambing, tapi pengennya sapi, saya pengen sapi, tapi pengennya kambing, ya, kan tinggal diobrolkan begitu Pak. Itulah Pak Haji. Dan hewan kurban itu siapapun boleh mencicipi, baik yang motong, baik yang orang kaya, orang miskin, bahkan juga yang tidak berkurban pun boleh makan daging kambing, daging kurban. Ini ada pengalaman dulu waktu saya di Riau Pak. Waktu itu tahun 2007, waktu tugas di Riau. Waktu itu Idul Adha di sana, di daerah Pulau Bengkalis. Jadi setelah selesai Idul Adha, kita kan lihat tuh tempat pemotongan. Kemudian setelah itu kita Pak, kan kita pengen makan nih siang-siang, udah kita datanglah ke rumah makan Melayu. Di situ saya pesen ikan ini dibungkus. Nah waktu itu ada daging Pak, daging yang kayak direndam di piring itu. Kemudian setelah selesai itu dibungkus, saya tanya, boleh Ibu tambah dengan daging ini? Apa kata si Ibu? Oh Pak, itu mah daging kurban, sudah saya masak, ini mah gratis bebas. Dalam hati kalau tahu ini aja saya ngambil gitu, karena sudah saya ambil. Jadi ternyata di sana Pak, daging kurban itu gratis. Akhirnya tahun depan udah saya cari aja yang gratis. Jadi di sana itu daging kurban itu bagi pemasak itu disedekahkan. Dan kalau di Riau itu Pak, setahu saya di Riau kulit, kepala, daleman itu dibuang. Awalnya begitu. Kulit, kepala, daleman itu dibuang, usus, pokoknya hati semua dibuang. Kenapa? Betul-betul yang diberikan adalah dagingnya. Jadi tulangnya, kepalanya, kulitnya, dalemannya itu jeruan itu dibuang Pak.
Nah, di sana kan banyak juga orang Padang. Orang Padang kan dekat tuh dengan orang Riau. Orang Padang melihat tiap kali berkurban, sayang juga itu kepala dibuang, itu usus dibuang, hatinya dibuang, akhirnya diambil Pak semua orang Padang, dimasak. Orang Padang kan jago tuh masak. Akhirnya sekarang itu orang Padang udah nemuin, buangnya ke tempat saya ya, kata orang Padang begitu. Ya, ya, Allah gitu Pak Haji. Ada lagi monggo? Ya, monggo Pak Haji. Kalau misalkan ada kita betulkan 2 kambing, gimana Hukumnya 2 kambing boleh. Ya, minimal kan 1 kambing atau 2 kambing boleh. Dan boleh juga motong kambing itu 1 kambing untuk keluarga boleh. Dulu di zaman Rasulullah ada sahabat memang secara ekonomi sangat kekurangan. Akhirnya saya memotong 1 ekor kambing untuk 1 keluarga boleh. Karena pada intinya adalah minimalnya 1 keluarga itu 1 ekor kambing. Gitu. Kecuali kalau sapi atau unta untuk 7 orang. 7 orang itu bisa 1 keluarga atau dengan tetangga kerabat. Saya pengen nih keluarga saya 2 ekor kambing, gak jadi masalah. Silakan Pak Haji. Boleh. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Kalau tidak ada passwordnya. Gimana Pak? Passwordnya Pak? Burung pelatuk sudah malam mata katuk. Jadi insya Allah malam Senin Pak, karena malam besok malam Jumatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup ucapan hamdalah, alhamdulillah, dan akhir majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.